Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur khunafa'a lillahi ghayra musyrikin bi al-ayat. Tetap kenapa no signal deh. Searching ada penutup, ada sesuatu yang tertutup di sini, Pak. Baik Bapak Ibu, sambil mencari solusi teknis untuk visualisasi, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pagi ini seperti biasa melanjutkan kajian. Saya awali dari kalimat di dalam ayat 31 surat Al-Hajj. Di dalam surat 22 ayat 31 ada kalimat a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bi. Kalimat hunafa'a bukan kunafe ya. Kalau kunafe itu nama kue merek punya siapa? Bella Cynthia Bella. Hunafa'a bukan kunafe. Jadi hunafa'a lillah, tetaplah di dalam kehanifan. Pesan moral pentingnya seperti itu. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bi. Bahwa lewat kalimat hunafa'a lillah kita diminta untuk tetap bertahan atau istiqomah di dalam kehanifan. Al-Quran menyebut kata hunafa'a itu dua kali. Beda dengan kalimat hanifan. Kalau hanifan itu sampai 10 kali. Jadi kalau ibu bapak tilawah, kemudian atau kalau kita menggunakan aplikasi tertentu atau kitab Fathur Rahman misalnya, kita akan menemukan kata hanifan disebut 10 kali. Semuanya menggambarkan pribadi yang cenderung taat, bersih, lurus, benar, jujur, dan seterusnya. Tetapi kebanyakan sebutan hanifan ditujukan kepada Ibrahim alaihissalam. Meskipun tidak semua digunakan untuk Ibrahim ya, tetapi bisa juga untuk seseorang, hanifan musliman. Kita sendiri kalau membaca tawajuhnya atau doa iftitahnya yang wajah tu wajiyah pun sama. Kita berjanji kepada Allah untuk menjadi hanifan musliman. Wa ma ana minal musyrikin. Pertanyaannya adalah, semudah itukah untuk tetap menjadi hunafa'a lillah, menjadi pribadi yang hanifan? Sekali lagi, hanifan itu sosok individu, sedangkan hunafa'a diarahkan kepada setiap individu atau setiap orang. Jadi prinsipnya tadi hanif atau hunafa
adalah sosok pribadi yang lurus, benar, jujur, dalam pengertian mengikuti tauhid yang semestinya. Namun persoalan tadi adalah apakah kita bisa konsisten sampai akhir hayat dalam keadaan hanif? Nah, itu persoalannya. Karena ketika kita berikhtiar maksimal untuk tetap di dalam kehanifan sebagai perintah, sebagaimana perintah Allah tadi, hunafa alillah. Ada ayat lain yang memberi pesan tetapi bersifat individu, setiap perorangan. Akim wajhaka lid-dini hanifan. Jadi antara hunafa alillah dengan akim wajhaka lid-dini hanifan sejatinya sama. Sesungguhnya sama gitu. Perbedaannya kalau hunafa alillah, tetaplah kalian di dalam komitmen kehanifan kepada Allah atau karena Allah, itu bersifat kelompok yang diperintah. Sedangkan ungkapan akim wajhaka lid-dini hanifan itu perintahnya ke perorangan, individu. Nah, salah satu metode untuk menjaga kehanifan adalah sirah nabawiyah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri juga diperintahkan untuk mempelajari sirah al-anbiya, perjalanan hidup para nabi sebelum beliau. Jadi Allah menyuruh beliau pelajari, renungi, pahami, jalani bagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kita yang hidupnya hari ini sama, pahami, jalani, hindari kalau yang buruk, bagaimana kejadian para nabi dulu. Karena itu kalau kita baca Quran akan sering menemukan ungkapan qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu rasul-rasul sebelum kamu. Jadi kalau kamu menghadapi persoalan seperti ini, rasul yang lain juga sama. Jadi jangan menjudge. Nah, bisa ya. Ada setannya kali Pak di dalam. Jadi menghalangi dia. Jadi kalau engkau mengalami kesulitan, yang lain juga sama. Gitu. Orang itu kan nafsunya memang inginnya longgar, nyaman, lapang. Gitu kan ya? Adakah orang yang ingin sempit? Enggak lah. Bahkan sering terjadi bahwa ketika sedikit berkurang hartanya, seperti surat Al-Fajr tadi, amal insanu idza mabtalahu, ada orang yang ketika akroma na'ama, diberikan keberlimpahan, kelapangan, langsung mengklaim Rabbi akroman, Tuhan sedang memuliakanku. Artinya ungkapan ini menunjukkan bahwa orang tadi menetapkan kriteria mulia itu karena I am what I have. Aku adalah yang aku punya. Jadi indikatornya materi. Itu ada. Begitu pula sebaliknya. Ketika orang berprinsip I am what I have, maka sedikit saja berkurang, dia bilang Rabbi ahanan. Kurang ajar, Tuhan menghina saya. Allah bilang, kala, bukan begitu, salah itu. Yang disebut mulia itu adalah ketika kita tukrimunal yatim, itu koreksinya. Jadi mengoreksi cara pandang orang bahwa mulia itu berdasarkan pada kepemilikan. Itulah prinsip orang yang I am what I have. Yang benar adalah I am what I give. Mulia itu apa yang kita beri. Hakikat dari kemuliaan ada di situ. Jadi sama dengan hakikat kepemilikan kita adalah yang kita keluarkan, yang sudah disimpan di sana, itulah yang disebut dengan kepemilikan sejatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita melanjutkan tentang
berharap berkah dari kota ilmu dan hikmah, yakni Al-Makkah dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam surat Al-Balad, ya, dalam surat Al-Balad ada kalimat wa anta hillum bihadzal balad, la uqsimu bihadzal balad wa walidi wa ma walad, dan seterusnya. Ada kalimat sumpah ayat pertama, la uqsimu bihadzal balad. Hadzal balad menunjuk pada Mekah. Mekah disebut dengan mubarakah, juga disebut dengan mukarramah. Keberkahan dan kemuliaan kota Mekah dengan sebutan Bakkah Mubarakah atau Makkah Mukarramah, titik beratnya ada pada Al-Quran dan kehadiran Rasulullah SAW. Jadi konsep sederhananya adalah saat rumah tangga kita secara teritorial, secara geografis ingin mendapatkan atau ingin menjadi munzalan mubarakan, ya secara tempatnya, maka hadirkan Quran, gitu kira-kira. Sedangkan kalau individunya, personalnya untuk menjadi pribadi yang sama atau meraih mawaddah warahmah, maka aplikasinya berupa amanu wa amilus sholihat. Di dalamnya aqimus sholat. Jadi di dalam rumah itu aqimus sholat, dirikan sholat. Sholat sunnah tentu ya bagi laki-laki. Jadi kembali ke yang tadi. Baik, pembahasan sebelumnya kita masih ingat bagaimana Allah menghancurkan Abraha al-Ashram dan pasukannya dengan arsal alaihim tayran ababil. Saat peristiwa pengiriman tayran ababil yang gaib, karena datang dari mana, perginya juga kemana. Tapi Bapak Ibu jangan menyebut cai langkung ya. Datang dan pergi, datang tak diundang, gitu kira-kira. Jangan menyebut cai langkung, bukan ya. Nggak ada urusannya. Jadi kedatangan tayran ababil tidak jelas dari arah mana, dari kapan gitu ya. Yang pasti tiba-tiba datang begitu rupa. Begitu pula kepergiannya langsung selesai. Yang pasti wa arsala alaihim tayran ababil. Penggunaan kalimat arsala menunjukkan bahwa ada subjek yang tersembunyi. Dialah Allah. Berarti tidak faktor lain. Faktor penentunya adalah Allah yang mengizinkan. Untuk apa Allah mengirimkan tayran ababil? Mungkin di ayat sebelumnya dalam rangka kaidahum fi tadlil. Supaya tipu daya atau kejahatan, rencana jahat Abraha itu menjadi tadlil, menjadi sia-sia alias hancur. Nah, itu gambarannya ya. Nah, pada saat terjadi peristiwa itu, orang-orang Quraisy tafarraqu fi syi'ab. Semua berlarian, berpencar ke arah yang tak beraturan. Biasa yang namanya orang tegang, orang takut. Bahkan tidak sedikit yang fi ru'usil jibal, berlarian ke puncak gunung. Dengan asumsi kalau mereka lari ke puncak gunung pasti selamat. Tujuannya tadi khaufan ala anfusihim, karena takut. Saya kira Bapak Ibu bisa membayangkan ketika tsunami Aceh. Ya, tsunami Aceh. Saat air sudah mulai air. Semua berlarian. Pasti kan? Tentu kalah cepat dengan kecepatan air. Maka tidak sedikit yang tenggelam karena tidak bisa berenang. Lalu yang rumahnya kokoh dan berlantai 2 atau berlantai 3 segera lari ke atas. Sampai-sampai ada seorang perempuan yang berhasil merekam peristiwa dari lantai 2 sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itulah manusia. Jadi saat mengalami kondisi yang seperti itu,
sisi kemanusiaannya pasti menjerit. Jangankan kita, Abraha begitu, Fir'aun pun sama. Ketika mengalami kondisi seperti itu, sisi kemanusiaannya hancur. Itulah yang di dalam Quran namanya roji'un. Kita ini pasti kembali ke Allah dalam arti menyerah kalah. Tapi biasanya ketika seluruh sumber daya masih ada, sok merasa kuat, hebat, itulah manusia. Jadi secara umum, Masya Allah, ya, kita mudah terjebak di situ. Ketika sumber daya duitnya masih ada, kekuasaan, misalnya kan nyambung ya. Kalau banyak uang, ada kekuasaan, ada uang, pasti orang nggak banyak mencari pengikut, mudah mencari pengikut kan. Yang penting uang, jabatan dan uang. Hari ini kan gitu. Kalau sudah jabatan dan uang dia miliki, orang gampang dicari. Meskipun itu semu pengikut yang ya bisa bahasa politiknya apa namanya Bu? Yang seperti itu. Voternya adalah yang wing, yang ngambang, ya, yang ngambang. Jadi pemilik suara tapi ngambang. Maksudnya tergantung pada uangnya. Ya, tergantung pada uangnya. Semakin besar uangnya, semakin setia. Semakin rendah, semakin gampang hilang pengikutnya. Wings vote. Jadi pemilik suara yang ngambang namanya. Floating mass bisa. Jadi floating mass itu menggambarkan massa yang mengambang seperti buih. Nah, umat Islam kan seperti itu, floating mass. Buih. Kenapa? Karena bergantung pada dunia. Itulah persoalan serius hari ini ya. Kembali ke sini Bapak Ibu. Jadi tujuan mereka mengapa lari ke puncak gunung adalah karena mereka merasa takut. Dengan begitu mereka merasa aman. Nah, setelah falamma nazala bil jaish, setelah pasukan Abraha hancur, pasukan tadi dihancurkan, mereka pun balik lagi ila buyutihim, ke rumah-rumah mereka, aminin dengan rasa aman. Itulah situasi yang direkam oleh Ibnu Hisham bahwa saat peristiwa Toiron ababil terjadi, mereka berlarian, tapi ketika sudah aman mereka balik lagi. Ini belum berkenaan dengan perintah jihad muncul ya, tapi secara umum seperti itu. Manusia itu takut mati. Karena takut mati, otomatis mencari cara untuk menghindari kematian. Tapi pertanyaannya, apakah sanggup menghindarinya? Tentu tidak. Karena banyak keterangan ayat Quran yang menegaskan bahwa kematian itu yang mengejarmu. Fa innahu mulaqikum. Sungguh kematian yang kamu lari darinya, kata surat Al-Jumu'ah. Fa innahu mulaqikum. Dia yang mengejarmu. Jadi kalimat ini benar atau salah ketika kita mengatakan, oh dia sudah menemui ajalnya. Salah. Karena secara logika, adakah orang yang mau menemui ajal? Enggak. Yang benar ajal sudah menemui dia. Jadi keliru ketika mengatakan, oh dia sudah menemui ajalnya. Yang benar ajal sudah menemui dia. Nah, ketika ajal sudah menemui seseorang dengan cara yang kita tidak tahu, yang pasti atas izin Allah, maka kematian akan terjadi. Qadarullah, yang namanya Abraha, kematiannya harus hina lewat lemparan batu yang dilakukan Toiron ababil, yang dicengkram oleh kakinya, oleh paruhnya, lalu mengenai tubuhnya. Maka Allah bedakan tuh antara kematian yang dialami oleh pasukannya dengan kematian yang dialami oleh pemimpinnya. Abraha harus berikhtiar lari kembali ke Yaman. Memang beberapa riwayat dia berhasil sampai di Yaman. Tetapi kembalinya ke rumah tadi bukan dalam keadaan aminin. Justru membawa virus dalam tubuhnya. Membawa penyakit yang sangat mematikan.
Allah siksa di situ. Bukan saja siksa sakitnya fisik yang sangat mengerikan, tapi juga harga diri dua-duanya. Jadi pertanyaannya, mengapa pemimpin 2 kali lipat seperti itu kehinaannya? Ya wajar, karena dia paling sombong biasanya. Jadi wajar kalau dihinakannya 2 kali lipat. Makanya hati-hati, ojo ngapusi. Gitu ya. Konsep Jawa kan ada tuh, ojo ngapusi gitu. Sebab apa? Becik ke titik wis apal yo. Itu kan konsep Jawa yang menggambarkan ada balasan dari setiap tindakan. Konsep agamanya dalam Islam namanya al-amalu wal jaza'u. Bahwa amal itu pasti berkaitan dengan balasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tentang peristiwa kehancuran Abraha al-Ashram tadi lewat arsala toiron ababil disebutkan bahwa waqad waqa'at hadhil waqi'atu fi dzuruf. Peristiwa yang disebutkan tadi terjadi atau informasi itu ya belughu naba'aha ila mu'adzim al-ma'murah, langsung menyebar peristiwa hancurnya superpower pada waktu itu ya, karena Abraha al-Ashram itu kan seolah-olah wakil dari kekuasaan superpower Imperium Romawi. Dia negara satelit dari Kekaisaran Romawi. Hancur saat itu lewat burung yang tak pernah mereka duga. Nah, itu langsung naba'aha ila mu'azzim al-ma'murah, menyebar ke seluruh dunia, termasuk pusat kekuasaan Romawi yang menjadi negara satelitnya, yaitu Ethiopia. Jadi nyampe ke sana. Bahasa sekarang namanya apa, Bu? Viral. Kan waktu itu sudah ada belum istilah viral? Belum. Jangankan tahun ini. Tahun 60-70 juga belum ada di kita. Baru belakangan disebut viral. Yakni sebuah informasi yang dalam detik yang sama langsung menyebar ke seluruh dunia. Ke pojok-pojok rumah. Sudah ketahuan semua lewat konsep cloud computing namanya ya. Cloud computing. Jadi viralnya kehancuran Abraha sampai di daerah yang induknya yakni Al-Habasyah ya, atau negara Ethiopia. Nah, itu gambarannya. Di sisi lain ya, bahwa peristiwa ini juga untuk fahadhil waqi'ah, peristiwa hancurnya Abraha. Saya ambil 2 sisi ya. Pertama tadi viralnya adalah hancurnya kekuasaan yang hebat pada waktu itu. Tapi di sisi lain ada poin kedua. Peristiwa ini sekaligus memberi pesan yang sangat penting bahwa ada rumah Allah yang dijaga oleh Allah. Di dalam rumah itu yang nanti akan muncul cikal bakal khatamun nabiyyin dari tempat itu. Itulah pesan yang ingin Allah sampaikan ya. Bahwa Baitullah tetap akan mulia sebab dia memiliki penjaga, memiliki pemilik yang otomatis sekaligus menjadi penjaga. Jadi bagi mukmin, ya, peristiwa hancurnya Abraha, terjaganya Baitullah itu bukan sekedar peristiwa biasa. Harus menjadi apa yang disebut dengan syiarullah atau sya'airillah atau hurumatillah, syiar-syiar Allah atau kehormatan-kehormatan Allah. Makanya para Bapak Ibu, Al-Quran jelas sekali memberi kita satu pedoman. Wa may yu'azzim hurumatillah wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang memuliakan, yang mengagungkan syiar Allah, kehormatan Allah, kata Allah dalam surat Al-Had, akan mendapatkan khairullah, kebaikan. Jadi syiar Allah itu harus kita pertahankan. Ibnu Katsir mengartikan sya'air Allah
orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah yang disebut dengan syair Allah adalah awamir alias perintah-perintah Allah, termasuk taklim. Jadi taklim itu dengan kajian dan sebagainya itu sebetulnya sama dengan mempertahankan, memuliakan syiarullah, syiar. Bayangkan kalau tidak ada taklim, mati dong kegiatan keilmuan. Itulah sebabnya betapa penting taklim sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutnya taklim itu berjalan untuk melakukan petualangan ilmu. Allah lewat Rasulnya sahalallahu, Allah akan memberinya kemudahan thariqun ilal jannah. Jadi orang yang taklim itu dimotivasi oleh beliau dengan ungkapan yang melakukan petualangan ilmu akan diberi kemudahan menapaki jalan menuju jannah. Itu tujuannya memotivasi. Kembali Bapak Ibu ke persoalan tadi. Jadi Romawi memiliki kekuasaan yang luar biasa waktu itu. Pesaingnya adalah Persia. Sehingga karena kekuatan Najas itu sudah menjadi negara satelit Romawi yang Kristen, tentu didukung penuh Abraha tadi. Sehingga kehancuran Abraha bagi Romawi tentu kesedihan. Tapi bagi Persia sebaliknya, dia menggambarkan mungkin rasa bersyukur lah ya atas hancurnya Abraha tadi. Itu Bapak Ibu ya, perbedaan sikap. Romawi tentu sedih, marah atas kejadian itu. Sebaliknya Persia sangat menyenangi waktu itu. Sebab dua negara ini saling bersaing. Seperti sekarang lah, USA di satu sisi, Rusia di sisi yang lain. Semacam begitu gambarannya. Nah, wallahu a'lam, dalam sebuah jurnal saya menemukan bahwa ada prasasti yang ditemukan kira-kira tahun 50-an dengan menggunakan bahasa Aramaik. Di dalam bahasa tulisan ini di atas batu itu terekam gambaran peristiwa yang dimaksud. Jadi benar bahwa peristiwa hancurnya Abraha itu direkam oleh seseorang lewat tulisan dengan bahasa Arab kuno, Aramaik, gitu ya. Intinya adalah tadi menggambarkan bahwa benar telah terjadi penghancuran pasukan Abraha oleh burung tadi. Ini diteliti oleh para arkeolog. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, apa hubungannya peristiwa hancurnya Abraha dengan kelahiran Rasulullah SAW? Kita lihat. Peristiwa hancurnya Abraha dalam pemaparan Al-Mubarakfuri terjadi antara 50 atau 55 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Tadi sudah dikatakan, seolah-olah menjadi pengantar bahwa akan terjadi kelahiran seorang Nabi yang mulia. Walada Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam Syu'abun Bani Hashim di Makkah. Bahwa beliau lahir menjadi bagian dari kabilah Bani Hashim. Kemarin sudah diulas, Hashim itu bukan nama asli, tetapi gelar karena keterampilannya, karena kebiasaannya disebutlah Hashim. Yang kemudian dia terkenal bukan Bani Amir, tapi Bani Hashimnya. Padahal nama aslinya adalah Amr ya. Di Mekah. Nah, disebutkan memang ada beberapa pendapat mengenai tanggal lahirnya. Ada yang 9, ada yang 12. Yang populer memang 12. Rabiul Awal. Tapi ada juga yang menyebutnya At-Tasi' 9. Itsnaini ya, hari Senin. Tanggal 9, tapi sekali lagi ada juga yang menyebutnya tanggal 12. Nah, di kita di Indonesia lebih sering menyebutnya 12, bukan 9 ya. Tapi tahun gajah, tahun istilahnya sama, Amul Fil. Tahunnya sama, tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah?
biasanya berkenaan dengan peristiwa yang fenomenal. Untuk menandai peristiwa yang sangat fenomenal itu disebutlah dengan kejadiannya. Kalau Masehinya ya kira-kira 571. Di sini Bapak Ibu, ketika 571 lahir, kemudian disepakati oleh ulama 611 diangkat menjadi nabi alias 40 tahun setelah kelahiran, maka otomatis berarti terjadinya fatrah an-nabi, putusnya kenabian itu kurang lebih 600-an tahun. Maksudnya Isa bin Maryam alaihissalam wafat, setelah beliau wafat belum ada nabi itu, sampai datangnya nabi baru beliau Rasulullah SAW 611 Masehi. Maka sepanjang 600 tahun itu tidak ada nabi baru, syariatnya masih yang lama. Syariatnya masih mengikuti Isa bin Maryam di beberapa tempat sampai kemudian lahir. Maka setelah lahir otomatis syariatnya harus mengikuti beliau. Tepatnya ketika beliau sudah mendakwahkan. Nah 611 itu atau 615 lah kalau kita hitung dari sisi antara kenabian tahun pertama, kemudian beberapa tahun kemudian berdakwah sudah mulai secara jahar. Jadi kurang lebih 615 tahunan ya, baru diwajibkan mengikuti. Nah, sepanjang rentang waktu itu orang-orang Yahudi menunggu kehadiran nabi baru. Mereka percaya bahwa nabi akan muncul, tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa nabi itu berasal dari non-Israel, tetapi justru dari Bani Israel, Bani Ismail. Inilah yang tidak tidak disukai oleh mereka. Nanti kita ulas lebih jauh ya. Jadi kembali para Bapak Ibu, bahwa gambaran ini menunjukkan bahwa yang disebut peristiwa Abraha seolah-olah menjadi pengantar mengenai akan munculnya seorang nabi. Apa yang dilakukan oleh Aminah binti Wahab sesaat setelah beliau melahirkan? Kita lanjutkan. Walamma waladatu umhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu bihafidi. Ketika Aminah melahirkan, arsalat ila jadihi, beliau segera mengutus seseorang untuk menyampaikan peristiwa itu, kabar gembira itu kepada kakeknya, jadihi, kakek beliau, yakni Abdul Muttalib. Kemarin sudah disebutkan Syaibah ya namanya. Untuk apa? Tubashiruhu, memberi kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Tentu disambut dengan antusias. Maka faja'a mutabashiran, Abdul Muttalib singkatnya segera mendatangi rumah menantunya itu, kemudian mengambil cucunya, wa dakhala bihil Ka'bah, lalu segera memasuki Ka'bah. Jadi sambil menggendong cucunya, ya, menggendong cucu, beliau memasuki Ka'bah. Di depan Ka'bah da'allah, beliau berdoa, wa syakarolah, dan bersyukur. Jadi ekspresinya bermohon. Tentu kita sepakat. Bermohon, berdoa itu jelas untuk kebaikan sang bayi kan. Wa da'allah wa syakarolah. Bersyukur bahasa. Tetapi waktu itu belum muncul kata-kata hamdalah. Karena hamdalah itu kan ajaran Rasulullah SAW. Tapi intinya bersyukur kepada Allah. Namun sekali lagi belum muncul istilah hamdalah. Karena hamdalah, tasbih, tahmid itu muncul setelah Rasulullah SAW. Dalam arti menjadi bagian dari risalah beliau. Tidak hanya itu. Wakhtarolahu ismun Muhammad. Beliau memberi nama yang dianggap terbaik, Muhammad. Kenapa bukan Ahmad? Sementara apakah ada hubungan? Ada.
Kalau di Al-Quran memang Ahmad, atau ada istilah lain, Ahmad itu sebetulnya searti dengan Al-Mustafa. Jadi kalau di dalam, saya pernah baca gulungan perkamen naskah Laut Mati, itu ada tulisan yang menggambarkan akan datangnya Nabi akhir zaman, yakni Rasulullah SAW. Tadi dengan sebutan kalau diterjemahkan bahasa Arabnya menjadi Al-Mustafa. Jadi yang terpuji bisa, yang terpilih bisa. Sekali lagi, mengapa Abdul Muthalib memberinya nama Muhammad bukan Ahmad? Para pakar bahasa mengartikan nama Muhammad dan Ahmad sejatinya satu akar atau memiliki kesamaan. Tetapi perbedaannya terletak pada penekanan. Ahmad itu terpujinya hanya sekali. Tapi kalau Muhammad terpujinya berulang kali. Tentu lebih tinggi maknanya dari Ahmad, Muhammad itu. Satu-satunya orang yang diberi nama itu adalah beliau. Jadi hadzal ismu lam yakun ma'rufan fil Arab, gitu kira-kira. Nama ini enggak terkenal alias tidak lazim dimiliki oleh anak pada masa itu. Jadi aneh nama ini gitu. Itu yang dimaksud ya. Tetapi tetap beliau melakukan itu. Lantas kata Al-Mubarakfuri masih dari Ibnu Hisham, wa khatanahu yaumas sabi'ah. Beliau dikhitan. Riwayat ini dikhitan ya. Meskipun nanti kita lihat pandangan ulama lain. Dikhitan pada hari ke-7. Sesuatu yang menjadi yaf'aluna, al-arabu yaf'alun, menjadi tradisi yang dilakukan oleh orang Arab pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya berarti ada rentetan kegiatan yang dilakukan Abdul Muthalib. Masuk Ka'bah, bermohon di sana, bersyukur atas kelahiran cucunya yang sangat diharapkan dan memiliki keistimewaan tadi. Diberilah nama yang terbaik, nama yang belum pernah ada pada waktu itu, dan dilakukanlah khitan pada usia 7 hari. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi sudah diulas ya gambarannya. Apakah mengenai tradisi mengkhitan 7 hari itu sahih? Ini komentarnya. Menurut Ibnul Qayyim ya, sebagian pendapat menyebutkan bahwa innahu walada makhtunan. Mengatakan tadi wa khotanahu, bahwa beliau dikhitan usia 7. Tetapi Ibnul Qayyim laisa fihi hadits tsabit, kata beliau tidak ada hadis yang kuat yang menyatakan beliau usia 7 tahun dikhitan. Tapi bahwa dikhitan iya, tapi usianya maksudnya. Jadi bukan persoalan tidak dikhitannya, dikhitan tapi faktor usia itulah yang kemudian dikritisi hadisnya ya dari sisi kesahihannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, setelah tadi dikhitan, dikembalikan lagi bayi beliau kepada Aminah, ibunya. Lalu disusuilah selama beberapa hari. Jadi bukan tidak sempat sama sekali menyusui, tetapi terbatas. Keterbatasannya terkait dengan ASI-nya. Jadi kemampuan Aminah untuk memberi ASI tidak maksimal. Tentu ini juga bagian dari qadarullah ya, bagian dari takdir Allah. Kenapa? Karena secara prinsip yang wajibkan menyusui adalah ibunya. Masa yang menyusui sapi? Kan nggak mungkin ya. Pasti ibunya gitu. Atau ibu yang lain itu baru kemudian. Nah, riwayat menyebutkan ada yang menyebutnya 9 hari. Hanya 9 hari Aminah binti Wahab menyusui anaknya beliau. Atau pendapat lain 7 hari, pendapat lain yang paling minimal 3 hari. Jadi 3, 9, 3, 7 dan 9. Paling banyak 9. Maksudnya paling masyhur ya pendapat itu. Kemudian selesai dengan dekapan cinta kasih sang bunda, ada perempuan lain ya. Jadi riwayat ini ada gambaran ya. Nanti ada perempuan lain yang ikut menyusui.
Riwayat Al-Mubarakfuri mengutip dari Syekh Abdullah An-Nadwi mengatakan, awwalu man arda'athu minal muradi' ba'da ummihi sallallahu alaihi wasallam Suwaibah maula Abi Lahab. Jadi perempuan kedua yang menyusui Rasulullah SAW adalah Suwaibah maula dari Abu Lahab. Nah, bagaimana kisahnya? Begini. Tatkala Abu Lahab mendengar bahwa adiknya Abdullah, istri adiknya maksudnya, yakni Aminah, melahirkan anak lelaki, dia sangat gembira. Jadi menyambutnya dengan penuh antusias, lantas memerdekakan Suwaibah tadi. Memerdekakan berarti membebaskan ya. Saking gembiranya dia merdekakan, lalu menyuruh Suwaibah untuk menyusui. Padahal ibu tahu, Abu Lahab itu orang kaya tapi kasar. Wataknya keras. Tetapi di sini menggambarkan kelembutan. Yang lebih aneh lagi, kok mau-maunya dia membebaskan budak, yakni Suwaibah. Berarti itu ada sebuah ekspresi yang luar biasa gitu. Lebih jelas lagi, dia menyuruh budak itu untuk menyusui. Mantan berarti ya. Tapi bagi saya, rentetan peristiwa itu, dibebaskannya dia, diperintahkannya untuk menyusui. Kita tahu kan, budak itu dianggap hina. Sementara ini mulia. Jadi sebuah kondisi yang bertolak belakang yang dengan kebiasaan dia selama ini. Itu kira-kira ya, dibebaskan, kemudian menyusui beberapa waktu. Nah, riwayat ini menyebutkan bahwa ternyata selain Suwaibah selain menyusui Rasulullah SAW, meskipun tidak bertahun-tahun ya, tapi juga menyusui anaknya Masruh. Suwaibah pun menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, dan nanti ada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi 3 orang yang disusui oleh ibu yang sama, yakni 4 berarti ya. Masruh bin Abu Lahab, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Salamah bin Abdul Asad. Nanti Abu Salamah ini menikahi perempuan yang namanya terkenal Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah radhiyallahu an nanti dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Abu Salamah meninggal. Abu Salamah dan Ummu Salamah adalah 2 orang suami istri yang pertama kali hijrah nantinya ya. Karena 2 suami istri ini kuat akidahnya, hijrah pertama kali nantinya pada peristiwa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu gambarannya. Lantas ada pendapat lain yang melengkapi. Karena Abu Lahab begitu gembira menyambut kehadiran beliau dengan tindakan yang sudah disebutkan tadi, membebaskan Suwaibah, memerintahkannya menyusui, itu saja sudah sebuah tindakan amal baik. Maka Allah memberi keringanan, tanda kutip, azabnya ringan. Konon wallahu a'lam, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Lahab, seperti Bapak Ibu sudah hafal ya surat Al-Lahab, sayasla naron zata lahab, plus istrinya wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, kalimat itu memastikan bahwa penghinaan Allah kepada Abu Lahab bukan saja setelah mati, tapi ketika masih hidup pun sudah diancam itu. Jadi turunnya surat Al-Lahab itu saat Abu Lahab masih hidup dengan penghinaan yang sedemikian rupa. Tapi rupa-rupanya keras kepala, keras hati dia. Meskipun ancaman itu sudah berlaku, dia tetap ngotot memusuhi beliau. Sebagaimana nanti kita dapatkan. Nah, konon ada seorang YouTuber, konten kreator yang mengunjungi makam atau kompleks
ke sekitar pemakaman Abu Lahab. Lalu dia mencium bau busuk, bau bangkai dari sekitarnya. Dia bingung, dicari-cari apakah ini bau bangkai memang ada binatang yang mati. Ternyata tidak ada. Dia keliling situ tapi menyengat sekali. Wallahu a'lam. Itulah pertanda bahwa kehinaannya terus sampai hari ini, ya. Tetapi di sisi lain, setiap Senin azab Allah kepada Abu Lahab dihentikan. Itu bagian dari dispensasi kali ya, keringanan. Jadi bayangkan menyambut Rasulullah SAW saja dengan sukacita sudah mendapatkan anugerah, apalagi kita mengikuti amalan beliau, masa sih nggak dapat gitu. Kan logikanya gitu. Kalau merespon kelahiran beliau saja dapat istimewa, masa sih kita mengikuti beliau, ittiba kepada beliau, mencintai beliau sedemikian rupa, tidak mendapatkan sesuatu? Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis kan mengingatkan kita, kullu ummati yadkhulunal jannah gitu. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Siapa ya Rasulullah? Yang enggan itu orang yang asoni, yang menentangku. Jadi mari kita tidak menentang beliau, tapi belajar samina wa ta'na. Baik, merujuk pada peristiwa tadi sampai Aminah, sampai Suwaibah menyusui ya. Karena nanti perempuan ketiga yang menyusui adalah Halimah. Bagaimana prosesnya? Kita lanjutkan. Sekarang kita ambil dulu beberapa ibrohnya. Pertama, Allah memiliki rencana hebat yang tak mampu tersentuh oleh nalar dan hati manusia. Salah satu kalimat itu makar Allah adalah berlaku untuk Abraha al-Ashram karena hendak menyerbu Baitullah. Jadi rencana Allah itu pasti ada. Karena itu apa yang dilakukan pasukan Hamas di Palestina sana, mereka yakin Allah punya makar. Tinggal mereka membuat rencana untuk bisa mengalahkan Israel. Terserah kapan menangnya, tidak peduli. Yang penting terus berikhtiar. Ada satu peristiwa menarik, Bu. Ya, sebelum sini ya. Ada satu peristiwa menarik kemarin. Ada berita dari Al Jazeera yang saya lihat, di mana pasukan Hamas memasang peluncur roket sambil menggunakan teropong. Terlihat beberapa pasukan IDF, Israel Defense Force, ya, beberapa sedang menteng senjata, tentu sedang berjalan tapi bergerombol gitu. Setelah diteropong dengan tepat, maka dipasang, kemudian diluncurkan roket itu. Tapi sebelum roket meluncur, apa yang dibaca oleh pasukan Hamas? Al-Qassam. Wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Allahu Akbar. Semua mati. Mati modar, Pak. Mati, nggak ada yang sisa itu. Itulah yang terjadi. Jadi sebelum roket diluncurkan dengan tepat, tapi menyebutkan dulu wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Allahu Akbar. Mati semua. Jadi mereka senantiasa begitu polanya menggunakan. Nah, kembali ke sini, wa makarallah. Kita yakin Allah itu khairul makirin. Punya rencana yang luar biasa. Tinggal kita yakin tidak dengan itu. Karena itulah dari sini ya kita harus yakin sebagai mukmin harus punya care, kepedulian untuk tangsyurullah, menolong agama Allah. Saya kutip surat Al-Hajj ayat 40. Dikatakan wala yang suronnallah may yang suruh. Pasti Allah memberikan pertolongan kepada siapa yang menolong agamanya. Yakinilah itu Bapak Ibu. Sama-sama. Wala yang suronnallah may yang suruh.
Siapapun yang menolong agamanya, la yansurunallah, pasti Allah menolongnya. Kalau menggunakan tanda baca, la yansurunallah secara menurut pakar bahasa, meyakinkannya itu dengan dua cara. Satu pakai lam amr, dua pakai nun takkid. Itu menggambarkan penguatan. Pasti gitu ya. Hanya saja memang seringkali membuat kita ragu itu, ya tapi kan udah lama kok belum juga, itu masalahnya Pak. Kapan datangnya Nasrullah, itulah yang sering membuat kita selalu bimbang. Maka kembali ke sini, hati-hati untuk terjebaknya oleh suudzon kepada Allah. Katanya ditolong, mana coba? Udah itu hati-hati. Karena kalau sudah masuk situ, setan akan terus menguasai diri. Jadilah kita orang yang bermental munafik. Kenapa? Karena suudzon kepada Allah. Itu poin pertama. Poin kedua, salah satu faktor yang sering menjadi daya tarik atau magnet untuk melakukan konversi akidah alias menjadi mu'alaf belakangan ini, khususnya orang barat yang sangat rasional, adalah kejelasan, kelengkapan, detailnya data biografi Muhammad SAW. Sepanjang usia semua ada datanya. Sementara Isa bin Maryam sebaliknya. Isa bin Maryam datanya hilang. Seperti ijazah Jokowi sempat hilang. Gitu kan Bu ya? Jadi Isa bin Maryam itu datanya tidak ada. Di mana? Selama rentang usia 12 sampai 30. Nah, menarik Bapak Ibu, lucu. Ketika pendeta Ezra Soro ditanya, "Wahai Pak Pendeta, usia Yesus itu kemana? Kemana usia Yesus? Ketika usia 12-30, oh dia sekolah SD, SMP, SMA di Palestina. Kepala sekolahnya siapa Pak? Kok jadi Tuhan? Bingung nggak kira-kira? Tuhan sempat sekolah. Berarti sekolah itu pernah tidak tahu nggak? Kalau orang sekolah pernah tidak tahu berarti? Ya, kalau pernah tidak tahu layak nggak jadi Tuhan. Itu persoalan serius sebetulnya. Jadi itulah yang membuat orang-orang barat sering mengalami kebingungan memahami logika akidah Kristiani gitu. Makanya beda dengan data profil pribadi beliau lengkap, usia 0 sampai wafat beliau tidak ada yang tidak ada, semua tercatat, terlacak dalam sejarah. Itulah yang tadi saya bilang menjadi penarik sendiri bagi orang-orang barat yang rasional, ya gitu gambarannya. Karena itulah dalam bahasa kita Islam itu mementingkan catat data, kurikulum vitae kan. Seorang pemimpin diwajibkan punya data yang jelas. Lagi-lagi pemimpin kita nggak jelas, bapaknya nggak jelas, lulusannya nggak jelas, SMA-nya nggak jelas. Lo kok kabeh udah jelas piye toh? Kan bingung. Kalau semua nggak jelas, semua data jelas itu lebih bagus. Sehingga data personalnya betul-betul transparan dan kita yakin. Namanya personal branding. Kalau personal brandingnya sudah kuat, orang tidak ragu untuk memilih atau merasa nyaman dengan yang bersangkutan. Yang kedua, di Prancis katanya disebutkan 60% anak-anak tidak jelas bapaknya siapa. Bayangkan Bu, 60% anak-anak di Prancis tidak jelas bapaknya siapa. Padahal dalam Islam harus nggak jelas. Harus dong, nanti B-nya ke siapa? Gitu gambarannya kan ya. Yang ketiga, viralnya peristiwa hancur Abraha al-Ashram lewat peristiwa Toiron Ababil itu viral sampai ke Habasyah tadi. Nah, di sisi lain ini membuat mereka tertarik, ada apa sebetulnya dengan kota Mekah. Lalu dipelajarilah kitab-kitab mereka. Ternyata benar bahwa di kota itu kelak akan muncul seorang nabi.
Nah ini yang sudah dipelajari banyak sebetulnya. Sebagaimana nanti kita dapatkan pada pembahasan yang akan datang ketika beliau usia 12 tahun lalu ketemu dengan Buhairah. Nah di situ kita lihat bagaimana pandangan orang-orang ahli kitab terkait dengan kelahiran beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari poin ketiga tentang khatamun nabiyyin, peristiwa hancurnya tadi, ini menjadi penegas ya bahwa Allah membuat skenario untuk memviralkan peristiwa hancurnya Abraha di tengah-tengah euforia imperium Romawi yang sedang berkuasa ataupun Persia. Di situ akan menarik gerbong mereka untuk meyakini akan ada nabi yang ciri-cirinya tercantum di dalam kitab mereka. Sebagaimana surat ini, Al-A'raf. Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi. Nabi yang ummi itu yajidunahu maktuban. Tercantum dan mereka tahu itu. Di mana? Indahum fit Taurat, di samping kitab yang mereka pegang, Taurat dan Injil. Artinya tanda-tanda wilayahnya, tanda-tanda personalnya mereka paham betul. Tetapi Quran menggambarkan mereka yaktumuna, menyembunyikan. Makanya di dalam beberapa ayat Al-Baqarah kan ada wala taktumuna, jangan kamu sembunyikan tentang kenabian beliau. Tapi demi cuan para rahib itu mau menyembunyikan. Sebab kalau terkuak keluar mereka bermasalah, kira-kira gitu. Maka lebih rela duniawi. Ya sama lah seperti hari ini terkait dengan persoalan di kita. Demi cuan kan kebenaran biasanya ditutup-tutupi itu. Tetapi yang lupa mereka adalah wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah yang akan mengungkap kebenaran itu. Betapapun mereka berikhtiar untuk menyembunyikan. Kembali ke konsep Jawa tadi. Becik ke titik, toro ke toro, gitu ya. Toro katolo. Itu kan jelas tuh. Katala, tara. Mungkin bahasa Sunda sama, katara. Sama sebetulnya bahasa Sunda. Cuman bedanya orang Jawa pakai O, kita orang Sunda pakai A. Makanya hana caraka. Nek ning Jawa Sunda, nek Jawa sama sebetulnya. Hono caraka dengan hana caraka. Sama akarnya sebetulnya. Baik Bapak Ibu, itu yang ketiga. Yang keempat, Islam adalah agama yang akomodatif dan terbuka selama sebuah tradisi tidak bertentangan dengan core value of Islam, yaitu tauhid. Jadi nanti pada prosesnya akan terjadi adopsi dan adaptasi. Hanya saja dipoles. Ketika ini jauh sekali, bahkan terlalu berat tingkat kesyirikannya, coret langsung. Tapi ketika masih mungkin, benahi. Itulah adopsi adaptasi. Jadi prinsip dasarnya tauhid nantinya. Salah satu tadi yang universal. Abdul Muthalib datang ke Ka'bah, masuk, berdoa, bersyukur, beri nama yang terbaik. Ini kan di dalam Islam nanti diabadikan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara menyikapi kelahiran anak. Misalnya ini, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an berkaitan dengan peristiwa Abu Talha. Singkatnya gini, istrinya Abu Talha Ummu Sulaim melahirkan. Kemudian anaknya yang baru lahir itu Abu Talha meminta tolong bawakan bayi ini kepada Rasulullah SAW. Siapa yang membawa? Anas bin Malik sebagai maula. Dibawalah Anas bin Malik, ditanya, ya Anas, bawa nggak kurma? Oh bawa ya Rasulullah. Naam. Ada ama'ahu syai'un, bawa nggak kurma? Naam, bawa ya Rasulullah. Sini, tamaratun, diambil kurma itu, akhadahan Nabi SAW, kemudian madogho, dikunyah. Beliau mengunyah kurma yang 3 biji itu sampai hancur sehingga membuat kayak jus gitu ya.
Lalu diambil dari mulut beliau, faja'ala fi, dimasukkan, dioleskan ke mulut bayi, fisobi tadi. Lalu beliau memberi hanaka itu mengolesnya di langit-langit ya. Wasammahu Abdallah, dan memberi nama anak itu Abdullah. Di hadis lain dikatakan bahwa tindakan itu bisa dilakukan selain memberi madu atau memberi kurma, mengoleskan tadi, juga nanti pada hari ketujuh tudbahu anhu yauma sabi'i, menyembelihkan domba, wa yukhlaqu, menghancurkan kepala, tanda kutip. Menghancurkan kepala apa, Bu? Mencukur maksudnya, bukan menghancurkan kepala dipukul, bukan. Yukhlaqu ra'sahu, maksudnya mencukur sampai gundul. Yusamma, memberi nama. Nah, tindakan-tindakan ini sejatinya sebagian sudah ada sebelumnya, tapi dikoreksi lalu dikokohkan. Itulah Islam. Semangatnya tetap adaptasi, tetapi bersifat selektif ya. Persisnya adalah tauhid. Yang terakhir, salah satu konsep penting dalam Islam adalah al-amalu wal jaza'u. Amal pasti ada balasan. Ayatnya sangat terkenal, famay ya'mal mithqala dzarratin, gitu kan? Itu jelas sekali itu. Atau liyurau a'malahum, supaya mereka melihat hasilnya. Nah, tentu karena yakin bahwa itu ada, maka setiap mukmin pasti terdorong untuk senantiasa yang baik supaya kita masuk kategori man sakulat mawazinu. Barakallah li wa lakum. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita sampai pada kejadian ketika As-Suwaibah Al-Aslami menyusui beliau. Berikutnya adalah bagaimana tindakan Halimatus Sa'diyah dan apa saja yang dialami oleh beliau sepanjang mengasuh Rasulullah SAW. Ada banyak hal menarik lain yang bisa menjadi pengungkit semangat kita untuk berislam secara kafah dan juga mempertahankan khunafa'alillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.